Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Mawar, Stambuk F551-18157. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografis. Nah, apa itu SIG? SIG berasal dari singkatan Sistem Informasi Geografis. Sistem adalah kumpulan dari jumlah komponen yang saling terikat dan memiliki fungsi satu sama lain. Informasi adalah data yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu. Sedangkan geografis adalah segala sesuatu tentang gejala atau fenomena di permukaan bumi yang bersifat keruangan. Jadi kesimpulannya, sistem informasi geografis adalah pengelolaan data-data geografis dengan komponen-komponen yang saling berkaitan dengan fungsi masing-masing. Nah, adapun komponen dari sistem informasi geografis terdiri dari perangkat lunak atau software, data, manusia, metode, dan perangkat keras. Perangkat keras umumnya berupa komputer, di mana aplikasi sistem informasi geografis ini dijalankan. Sekarang terdapat banyak jenis komputer, mulai dari desktop PC, laptop, hingga komputer berbasis server. Nah, adapun fungsi dari perangkat keras dalam sistem informasi geografis diantaranya ada masukan atau input yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer. Kedua, ada proses atau pemrosesan yang berfungsi untuk mengelola, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk dalam sistem komponen sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah keluaran atau output yang berfungsi untuk menayangkan informasi geografis sesuai dengan data sistem informasi geografis yang telah diproses. Nah, ini adalah contoh dari perangkat keras input. Ada digitizer, scanner, CD atau DVD. Yang kedua ada perangkat keras dari pemrosesan. Contohnya ada hard disk dan CPU. Yang ketiga ada output, contohnya ada plotter, video display unit, dan printer. Perangkat lunak atau software, perangkat lunak yang menjadi tools untuk mengelola data spasial maupun aspasial yang sudah dimiliki dalam database. Software membantu untuk melakukan fungsi query, edit, mengelola, dan menampilkan data SIG kepada pengguna. Nah, yang ketiga adalah manusia atau brainware. Manusia adalah pengguna dari sistem informasi geografis. Nah, secanggih apapun hardware dan softwarenya, jika manusia di balik semua itu tidak berkompeten, maka SIG tidak akan menghasilkan apa-apa. Kualitas SDM sangat tinggi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan data menggunakan SIG. Nah, yang kelima ada data. Nah, data merupakan salah satu komponen yang paling penting atau paling mahal dari sistem informasi geografis adalah data geografis itu sendiri. Data ini terdiri dari data spasial berupa sistem koordinat, foto, peta lama, serta data spasial berupa statistik dan deskripsi. Nah, adapun sumber data SIG terbagi atas 3. Yang pertama ada data lapangan atau terisis, peta, data PJ atau penginderaan jarak jauh. Nah, adapun jenis-jenis dari data SIG terdiri dari data spasial dan data atribut. Yang pertama ada data spasial atau keruangan, data yang mempresentasikan aspek keruangan dari suatu fenomena
atau mengidentifikasikan posisi geografis. Contoh dari data spasial ini antara lain yaitu letak suatu wilayah atau posisi sumber minyak bumi. Nah, adapun bentuk-bentuk dari data spasial yaitu titik, polyline, dan poligon. Data atribut atau data deskripsi adalah data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Contohnya data atribut misalnya kepadatan penduduk atau jenis tanah dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari data atribut. Ini adalah contoh dari data spasial. Nah, data spasial terbagi lagi atas 3. Ada data vektor atau model data vektor adalah yang dapat menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis atau kurva, dan poligon beserta atribut-atribut lainnya. Data raster. Objek ini di permukaan bumi disajikan sebagai elemen matriks atau sel-sel grid yang homogen. Model data raster menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang berbentuk grid. Kita masuk ke dalam tahap kerja SIG. Ada input, proses, dan output. Masukan atau input adalah merupakan tahap masukan dalam sistem informasi geografis yang merujuk kepada pengumpulan data yang dikeluarkan saat survei. Data masukan dapat berupa data atribut dan data spasial. Data atribut merupakan data yang ada pada lokasi. Sementara itu, data spasial adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat, sehingga datanya dapat berupa raster atau vektor. Nah, yang kedua ada proses, yaitu tahapan proses yang merujuk kepada analisis data dalam komputer. Analisis dapat berupa analisis lebar, analisis penjumlahan aritmatika, dan analisis garis bidang. Analisis lebar adalah analisis yang dilakukan untuk menghasilkan data tepian sungai. Sementara itu, analisis penjumlahan menghasilkan penjumlahan dari data yang telah dimasukkan. Analisis garis adalah bidang yang digunakan untuk menentukan wilayah dalam radius tertentu. Nah, yang terakhir ada keluaran atau output, yaitu setelah mengelola data yang dimasukkan, sistem informasi geografis memproduksi keluaran atau output. Nah, keluaran adalah hasil informasi bagi pengguna untuk membuat keputusan. Keluaran sistem informasi geografis dapat berupa hard copy, soft copy, dan display. Nah, kita masuk ke dalam manfaat-manfaat dari sistem informasi geografis. Di sini saya hanya menjelaskan 3 bidang, yaitu bidang lingkungan, sosial, dan bencana alam. Nah, dalam bidang lingkungan, yang pertama ada untuk pemetaan kawasan hutan lindung, pemetaan kawasan untuk budidaya, pemetaan wilayah erosi, pemantauan perubahan lingkungan. Dalam bidang sosial, yaitu mengetahui potensi dan persebaran penduduk, pendataan dan pengembangan jaringan transportasi sekolah, dan mengetahui pertumbuhan dan pembangunan penduduk, pendataan dan pembangunan pemukiman penduduk, membantu dalam menginventaris potensi pariwisata di suatu daerah. Yang terakhir dalam bidang bencana alam, yaitu melihat luas daerah yang terdampak bencana alam, menentukan tingkat bahaya erosi, menyusun rencana-rencana pembangunan daerah rawan bencana alam.